Apa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita percaya Roh Kudus itu diterima seseorang pada waktu lahir baru. Jadi orang dapat beriman kepada Tuhan itu karena Roh Kudus melahirbarukan kita. Orang yang sudah mati secara rohani itu dibangkitkan, dihidupkan kembali, sehingga kita dapat beriman kepada Tuhan. Yang beriman siapa? Kita yang beriman kepada Tuhan, tapi bukan tanpa pertolongan atau anugerah Roh Kudus. Jadi, di dalam saat itu juga Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Meskipun kita harus tambahkan juga menurut Yohanes 3 bahwa pekerjaan daripada Roh Kudus itu sesuatu yang misterius. Kita tidak bisa pinpoint mulai hari ini ya, sebelumnya tidak ada sama sekali. Itu sesuatu pekerjaan yang misterius. Kalau kita melihat misalnya di dalam kehidupan Cornelius dalam Kisah Para Rasul, Cornelius itu bukan berarti sebelum Petrus itu datang kepada dia, lalu Roh Kudus tidak pernah bekerja kepada dia. Tentu bukan begitu. Jadi, kita kalau melihat momennya, yaitu waktu Petrus datang kepada Cornelius, lalu Cornelius terus kemudian menerima di saat itu, tapi kita harus tahu sebelumnya itu sudah ada pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, dan seterusnya. Ini bisa ada momen pertobatan yang kita tahu, punya kesadaran bahwa kita hari itu menerima Tuhan Yesus. Tapi orang lain mungkin ada yang tidak terlalu peka dengan momen-momen seperti itu. Tapi dia tahu bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan. Lalu bagaimana kita mengetahui tandanya itu apa? Bahwa kita itu sudah menerima Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus itu bisa melihat kerajaan Allah seperti dalam Yohanes 3, di mana orang yang dilahirkan kembali, dia mulai mengerti perkara-perkara rohani. Tapi orang yang belum mengalami kelahiran baru itu, dia kehidupan beragamanya cuma sebatas eksternal, bukan betul-betul dari dalam hati, di mana orang tersebut tidak akan pernah mengerti keindahan daripada firman Tuhan. Yang ada di dalam pikirannya itu cuma dunia yang kelihatan. Tapi orang yang sudah dicelikan oleh Roh Kudus, orang itu akan tertarik dengan perkara-perkara rohani. Hidupnya itu bukan lagi ditujukan hanya bagi dunia ini, tapi juga untuk dunia yang akan datang. Orang itu akan hidup di bawah prinsip kerajaan Allah. Orang itu ada spiritual appetite. Dia menginginkan hal-hal yang rohani. Jadi orang ini mencintai Kristus. Orang ini tidak mungkin bisa tahan terus-menerus hidup di dalam dosa tanpa ada kegelisahan. Itu nggak mungkin. Orang ini bisa gagal, bisa jatuh ke dalam dosa, ya. Karena kekristenan tidak menerima pandangan perfeksionis dalam hal ini. Tetapi orang ini tidak bisa terus berkubang di dalam menikmati kehidupannya itu. Orang ini akan mencintai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ada kesukaan waktu orang ini melayani, waktu merenungkan firman Tuhan. Orang ini mengasihi Tuhan bukan karena terpaksa, tapi mengasihi dari dalam hati, meskipun masih belum sempurna. Dan jangan lupa, di dalam Alkitab dikatakan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu kehidupannya ada buah roh. Dan buah roh itu berbeda dengan works of the flesh atau perbuatan-perbuatan daging. Kita akan semakin menyerupai Yesus Kristus. Lalu kita akan mencintai Tuhan hari demi hari, semakin dalam, dan semakin dalam. Dan kita juga bisa lebih mencintai sesama kita. Itu orang yang kehidupannya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.